Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizky Aulia. You can call me Iki. In live in Jalan Poros Malino, dari kelas M238. Di sini saya akan memaparkan 3 materi dari kelompok 1, dari kelompok 1, 2, 3 yang sudah dipaparkan oleh teman saya, dan saya akan memaparkan kembali yang saya pahami dari materi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang materi grup 1, yaitu the characteristic of young learner. Karakteristik peserta didik usia dini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam peserta didik atau anak SD. Children have a different way of learning than adults, where they tend to learning through direct experience, play activities, and social interactions with peers and teacher. Dengan perhatian yang pendek dan kemampuan kognitif yang masih berkembang, pembelajaran bahasa Inggris harus dirancang dengan metode yang bervariasi, interaktif, serta berbasis pada konteks nyata yang menyenangkan. Teacher need be facilitator who are able to create a positive and supportive learning atmosphere, so that children are motivated to learn and feel confident in using English. Selanjutnya grup 2 tentang the characteristic of teacher young learner adalah bahwa seorang guru yang efektif dalam mengajar anak usia dini atau anak SD harus memiliki kombinasi pengetahuan profesional, keterampilan mengajar, serta kepekaan terhadap kebutuhan dan karakteristik anak sekolah dasar, dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan suasana yang cenderung anak tidak mudah bosan. In addition, good communication skill, classroom management skill, and the use of relevant technology also play an important role in supporting an effective and meaningful learning progress for children. Selanjutnya grup 3. Ini membahas tentang the roles of young learner, atau young learners have a very important leadership in the future of education and the progress of nation. Pembelajar muda memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan pendidikan dan kemajuan bangsa. Mereka bukan hanya sekedar penerima ilmu, tetapi juga pelaku aktif yang membawa ide-ide segar, kreativitas, serta semangat belajar yang tinggi dalam proses pembelajaran, dengan karakter unik seperti rasa ingin tahu yang besar, kemampuan belajar cepat, dan kecenderungan belajar melalui aktivitas menyenangkan. Pembelajar muda mampu menciptakan suasana belajar yang inovatif, namun peran ini mampu mengoptimalkan jika mendapat dukungan dari guru, orang tua, serta lingkungan sekitar yang mendorong mereka untuk terus berkembang
berani berkreasi dan menghadapi tantangan pendidikan global di masa depan. So there are some questions from Price Evans regarding this topic. I will answer the question with my own opinion. One, how is teacher learn in adapting material to suit the characteristic of young learner? Bagaimana peran guru dapat mengadaptasi materi? Nah, peran guru dapat menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta didik muda dengan menyajikan pembelajaran yang menarik, menggunakan media visual, serta permainan yang seru, yang kreatif dan sesuai dengan minat dan perkembangan anak sekolah dasar. Kedua, menurut kelompok Anda yang telah disampaikan, bagaimana pendidik dapat membedakan antara kebutuhan anak untuk bergerak secara alami dengan perilaku yang mungkin menunjukkan gangguan perhatian atau hiperaktivitas? Pendidik dapat membedakan kebutuhan anak untuk bergerak secara alami dengan perilaku yang menunjukkan penggangguan perhatian atau hiperaktivitas dengan mengamati konsistensi dan konteks perilaku tersebut. Anak yang bergerak secara alami biasanya mampu fokus saat kegiatan menarik, sementara dengan gangguan perhatian atau hiperaktivitas cenderung sulit, susah duduk, kesulitan memperhatikan fokus saat guru menjelaskan. Observasi berkelanjutan dan komunikasi dengan orang tua juga penting untuk memastikan pemahaman yang tepat. Question Group 1, Group 2. 1. In your opinion, has a prospective teacher, what are the appropriate assessment methods to measure the learning progress of young children without making them feel pressure? Menurut Anda, sebagai calon guru, apa saja metode penelitian sesuai tanpa membuat mereka tertekan? Nah, beberapa metode penelitian yang sesuai adalah yaitu melakukan observasi pada saat bermain. Contohnya, kita melakukan portofolio hasil karya atau penilaian berbasis proyek sederhana serta refleksi lisan melalui cerita atau diskusi ringan. Metode ini alami dan menyenangkan sehingga anak tidak merasa tertekan. Question 2, how can a teacher develop a teaching style that suit the needs of students? Bagaimana seorang guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Seorang guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan mengenali gaya belajar setiap siswa atau visual, auditory, kinestetik. Melakukan observasi di kelas menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Question Group 3. 1. To what extent can the teachers learn as a facilitator in collaborative
Learning influence the social and emotional development of young learner. Sejauh mana guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional pembelajar muda. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif sangat berpengaruh pada perkembangan sosial dan emosional pembelajar muda. Karena guru mendorong kerjasama, komunikasi, dan empati terhadap siswa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan diri, rasa menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengelola emosi sejak kecil. To question, how do we as teachers take leader to reflect on themselves for their progress? Bagaimana cara kita sebagai calon guru mengajarkan anak untuk merefleksikan diri demi kemajuan mereka? Guru dapat mengajarkan anak merefleksikan diri dengan membiasakan mereka mengevaluasi kegiatan belajar. Contohnya kayak mengajukan pertanyaan reflektif seperti apa yang kita sebagai guru menanyakan kepada siswa bagaimana keadaan mereka saat ini atau bagaimana suasana pembelajaran hari ini, serta memberikan umpan balik positif agar mereka terbiasa mengenali kekuatan dan area yang perlu dia kembangkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.